Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika minat. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat menentukan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan logaritma. Apa itu pertidaksamaan logaritma? Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang mengandung fungsi logaritma dengan variabelnya berada pada bilangan pokok atau numerus. Cara menyelesaikannya kita menggunakan bantuan sifat-sifat logaritma untuk menyederhanakan bentuk fungsinya. Kemudian bentuk fungsinya sama dengan bentuk fungsi yang ada pada persamaan logaritma. Terdapat dua sifat dasar pertidaksamaan logaritma untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan logaritma. Apa saja sifat dasar pertidaksamaan logaritma? Silahkan kalian perhatikan grafik fungsi logaritma berikut. Grafik fungsi yang sebelah kiri merupakan grafik fungsi logaritma dengan basis A lebih dari 1. Sedangkan grafik fungsi logaritma yang di sebelah kanan adalah grafik fungsi logaritma dengan basis A antara 0 dan 1. Untuk yang grafik fungsi sebelah kiri, seperti yang kita ketahui bahwa grafik fungsi logaritma dengan A lebih dari 1 akan membentuk grafik fungsi yang monoton naik. Jadi semakin besar nilai X di sini, semakin besar, maka nilai Y-nya pun semakin besar. Nilai fungsinya ya, di sini semakin besar. Ini X-nya semakin besar lagi nilai X, maka nilai fungsinya juga semakin besar. Sedangkan untuk yang basisnya antara 0 dan 1, semakin besar nilai X, ini, maka nilai fungsinya akan semakin kecil. Oleh karena itu grafiknya monoton turun. Begitu. Jadi berkebalikan. Dari dua penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa jika A atau untuk A lebih dari 1, berlaku X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari X, jika dan hanya jika A log X kurang dari A log Y. Jadi, X-nya lebih kecil dari Y, maka A log X juga lebih kecil dari A log Y. Sedangkan untuk basisnya atau A-nya antara 0 dan 1, berlaku jika X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari X, maka A log X lebih dari A log Y. Ini sama seperti sifat di pertidaksamaan eksponen kemarin. Jadi tergantung dari bilangan pokok. Kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, maka nanti kita menyelesaikannya saat mengambil numerusnya, kita ikuti tanda dari soal pertidaksamaannya. Tapi jika bilangan pokoknya antara 0 dan 1, maka nanti saat kita mengambil numerus untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritmanya, kita balik tandanya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Di contoh soal pertama, di sini disuruh menentukan semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 log X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 3. Langkah pertama adalah kita harus ingat bahwa di logaritma kita punya syarat, yaitu numerus harus lebih dari 0. Ya kan? Jadi kita harus syaratkan dulu numerusnya. Kenapa? Karena numerusnya di sini mengandung variabel X. Jadi kita syaratkan numerusnya, X kurang 1 lebih dari 0, maka X lebih dari 1. Kemudian yang kedua, kita langsung selesaikan pertidaksamaan logaritmanya. 2 log X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, yang di ruas kanan, 3-nya kita ubah juga menjadi bentuk logaritma. Maka kita peroleh 2 log X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Kalau kita lihat, di sini A atau basisnya atau bilangan pokoknya adalah 2. Di sini bilangan pokoknya 2, ya kan? Maka berdasarkan sifat pertidaksamaan logaritma, kita tetap tandanya tidak kita ubah. Kita ambil numerusnya tanpa mengubah tanda. Jadi X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga diperoleh X kurang dari atau sama dengan 9. Setelah itu dari dua langkah tadi, dari dua langkah penyelesaian tadi, kita iris. Kenapa diiris? Karena kita ingin mengambil yang sama antara syarat tadi sama hasil pertidaksamaannya tadi. Jadi kita iris, kita peroleh garis bilangannya. Yang pertama tadi X harus lebih dari atau sama dengan 1, yang ini. Jadi ke kanan.
Sedangkan yang kedua tadi X kurang dari atau sama dengan 9. Ini bulatnya isi, artinya 9-nya ikut menjadi penyelesaian. Garis bilangannya ke kiri. Yang mana irisannya? Irisannya adalah yang dilewati oleh dua garis yang sama. Irisannya adalah daerah yang dilewati oleh dua garis maksudnya. Jadi yang diarsir warna biru ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari 1 dan X kurang dari atau sama dengan 9. Jadi X-nya antara 1 dan 9 dan 9-nya juga ikut menjadi penyelesaian. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, ada 2 log X ditambah 2 log X kurang 7 kurang dari atau sama dengan 2 log 18. Penyelesaiannya bagaimana? Sekarang kalau kita perhatikan di sini kita punya dua numerus, yaitu yang pertama adalah X, yang kedua adalah X kurang 7. Jadi dua-duanya nih kita harus buat syaratnya. Yang pertama, karena hanya X saja, maka X lebih dari 0. Yang kedua, X kurang 7 lebih dari 0, maka X lebih dari 7. Setelah itu, kita selesaikan pertidaksamaannya. Bagaimana caranya? Kita gunakan sifat logaritma. Di sini ada penjumlahan logaritma dengan basisnya sama, yaitu 2. Oleh karena itu, bilangan numerusnya kita bisa kalikan menjadi 2 log X kali X kurang 7. Diperoleh 2 log X kuadrat kurang 7X kurang dari atau sama dengan 2 log 18. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, bilangan pokoknya itu 2. Ya kan? Adalah 2. Di mana 2 itu lebih dari 1. Oleh karena itu, kita bisa langsung ambil numerusnya menjadi X kuadrat kurang 7X kurang dari atau sama dengan 18 tanpa kita ubah tanda pertidaksamaannya. Jadi tanda pertidaksamaannya itu tetap. Sehingga diperoleh pertidaksamaan kuadrat yaitu X kuadrat kurang 7X kurang 18 kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian dicari pembuat nolnya, diperoleh X sama dengan 9 atau X sama dengan negatif 2. Seperti biasa kita uji tanda untuk pertidaksamaan kuadrat. Diperoleh daerahnya yaitu dari negatif 2 sampai 9. Karena yang diminta di sini adalah yang kurang dari 0. Maka yang diambil adalah daerah yang negatif, yaitu antara min 2 sampai 9. Dari negatif 2 sampai 9. Seperti itu. Setelah itu, kita iris lagi antara syarat numerus dan hasil pertidaksamaan logaritma tadi. Nah, seperti ini diperoleh. Jadi yang pertama tadi X-nya lebih dari 0, maka yang ini X lebih dari 0 ke kanan. Ya kan? Yang kedua X lebih dari 7, ini juga lebih dari 7 ke kanan. Kemudian untuk yang kedua, untuk kondisi yang kedua tadi, X-nya dari negatif 2 sampai 9. Yang ini. Nah, yang manakah irisannya? Karena di sini tadi terdapat 1, 2, 3, maka irisannya adalah yang dilewati oleh 3 garis, yaitu daerah antara 7 dan 9 yang diarsir. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari 7 dan X kurang dari atau sama dengan 9. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini kita memiliki pertidaksamaan logaritma yaitu 1/2 log X kuadrat kurang 7X lebih dari atau sama dengan 0. Penyelesaiannya yang pertama, kita syaratkan numerusnya. Karena di sini numerusnya berupa fungsi kuadrat, sehingga syarat numerusnya menjadi suatu pertidaksamaan kuadrat. Cara menentukan daerah untuk pertidaksamaan kuadrat, Bapak harap kalian sudah bisa karena udah belajar di matematika wajib. Sehingga di sini diperoleh pembuat nolnya yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 7. Kemudian diuji tanda, diperoleh daerah yang memenuhi adalah X kurang dari 0 dan X lebih dari 7. Daerah memenuhinya adalah daerah yang positif karena di sini tadi numerusnya harus lebih dari 0 atau dengan kata lain adalah daerah yang positif. Setelah kita dapat syarat numerus, kita lanjutkan ke pertidaksamaan logaritmanya. Dari pertidaksamaan logaritma yang awal tadi, kita sederhanakan atau kita ubah ruas kanannya menjadi setengah log 1 karena 0 itu sama dengan atau senilai dengan setengah log 1.
Sehingga pertidaksamaannya berbentuk 1/2 log x kuadrat kurang 7x lebih dari atau sama dengan 1/2 log 1. Kita lihat di sini bahwa basisnya 1/2, di mana 1/2 ini adalah nilainya antara 0 dan 1. Berdasarkan sifat logaritma, ketika kita mengambil numerusnya, ini numerusnya kita ambil, tanda pertidaksamaannya kita balik. Yang awalnya tadi lebih dari atau sama dengan, kita tukar menjadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga terbentuk lagi pertidaksamaan kuadrat. Nah, karena pertidaksamaan kuadratnya ini sulit untuk difaktorkan, jadi kita bisa cari pembuat nolnya dengan menggunakan rumus kuadratis. Di sini tidak Bapak tuliskan, tapi silahkan kalian lihat di modul, karena di modul lengkap Bapak ketik. Diperoleh X yang pertama yaitu 7 kurang akar 53/2, dengan X yang kedua adalah 7 tambah akar 53/2. Setelah itu, ini syarat numerusnya Bapak simpulkan dulu tadi, Bapak tuliskan garis bilangannya atau daerahnya. Dari yang pertidaksamaan logaritma, kita peroleh seperti ini garis bilangannya. Jadi, 7 dikurang akar 53/2 ini kan negatif. Diletakkan di sebelah kiri. Kemudian X2-nya 7 tambah akar 53/2 itu lebih dari X yang pertama tadi, jadi kita letakkan di kanan. Kemudian kita uji tanda. Di uji tanda ambil saja satu nilai, misalkan 0, karena bilangan ini tadi negatif nilainya, yang 7 tambah 53/2 ini positif. Jadi kita bisa ambil 0 untuk menguji tanda daerah yang antara mereka berdua. Diperoleh daerah yang negatif. Berdasarkan pertidaksamaannya tadi, yang diminta adalah daerah yang kurang dari atau sama dengan 0, maka yang diambil adalah daerah yang negatif. Seperti itu. Dan jangan lupa di sini bulatnya isi, karena di sini ada sama dengannya tandanya. Artinya kedua akar tadi ikut menjadi penyelesaian. Nah, setelah itu kita iris dari syarat numerus dan dari hasil pertidaksamaan logaritmanya tadi. Jadi seperti ini. Jadi yang awalnya tadi, kalau Bapak gambarkan, awalnya tadi kita punya 0 dan 7. Ini tadi ke kiri, ini tadi ke kanan. Kemudian di sini 7 dikurang akar 53/2. Di sini tadi 7 ditambah akar 53/2. Yang ini daerahnya antara ini tadi. Maka irisannya yang mana? Irisannya adalah yang dilewati oleh dua garis tadi. Kenapa dua garis, Pak? Ya, karena kita punya dua kondisi. Jadi yang dilewati oleh dua kondisi yang sama, yaitu yang ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 7 dikurang akar 52, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 7 dikurang akar 53/2 dan 0, atau X lebih dari 7 dan kurang dari atau sama dengan 7 tambah akar 53/2. Bapak ulangi ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 7 dikurang akar 53/2 dan X kurang dari 0, atau X lebih dari 7 dan X kurang dari atau sama dengan 7 tambah akar 53/2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini kita punya pertidaksamaan logaritma X log 2 kurang dari 3. Nah, apa bedanya dengan contoh soal yang tadi? Di contoh soal yang ini, bilangan pokok atau basisnya mengandung variabel. Jadi kita harus mensyaratkan juga bilangan pokoknya. Karena kalau dia punya variabel, kalau misalkan dia memiliki variabel bilangan pokoknya, berarti nilainya kan belum pasti. Jadi bisa lebih dari 1 atau bisa antara 0 dan 1, seperti itu. Jadi kita misalkan menjadi dua kemungkinan seperti itu.
Jadi yang pertama kita misalkan X-nya lebih dari 1. Sehingga kita peroleh X log 2 kurang dari 3. 3-nya diubah menjadi X log X pangkat 3. Nah, setelah itu kita ambil numerusnya 2 dan X pangkat 3. Tanpa kita ubah tanda pertidaksamaannya. Kenapa? Karena kita anggap tadi X-nya atau bilangan pokoknya lebih dari 1. Jadi kita nggak ubah. Sehingga diperoleh X lebih dari 2 pangkat 1 per 3. Nah, di sini kebetulan numerusnya berupa bilangan bulat ya, tidak berupa variabel, jadi kita tidak perlu mensyaratkan numerus. Setelah kondisi yang pertama atau kemungkinan yang pertama, kita lanjut ke kemungkinan. Oh ya, kita lihat dulu irisannya. Yang kita iris adalah tadi dari yang kita misalkan, jika X lebih dari 1 dan hasil pertidaksamaannya tadi, X lebih dari 2 pangkat 1 per 3. Sehingga diperoleh irisannya adalah X lebih dari 2 pangkat 1 per 3. Seperti itu. Setelah itu kita ke kemungkinan yang kedua, yaitu jika X-nya berada antara 0 dan 1. Langkahnya sama seperti tadi, hanya bedanya ketika kita ambil numerus, ketika kita ambil numerusnya, tanda pertidaksamaannya kita tukar. Kita balik, kita lawan. Sehingga yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Sehingga diperoleh 2 lebih dari X pangkat 3. Dan diperoleh hasil akhirnya X kurang dari 2 pangkat 1 per 3. Sama seperti kemungkinan yang pertama, kita iris antara kondisi tadi dengan hasil pertidaksamaannya. Diperoleh irisan seperti ini. Tadi antara 0 dan 1, ini antara 0 dan 1. Kemudian X-nya kurang dari 2 pangkat 1 per 3. Sehingga irisannya adalah yang dilewati oleh 2 garis tadi, yaitu antara 0 dan 1. Nah, selanjutnya, setelah kita memperoleh irisan dari kemungkinan yang pertama dan irisan dari kemungkinan yang kedua, kita gabung. Tadi sudah, jadi dari 2 kemungkinan kita peroleh. Kemudian kita gabung dari kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Kenapa digabung, Pak? Kenapa nggak diiris seperti yang tadi? Jadi logikanya seperti ini. Kan dia punya 2 kemungkinan, berarti kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua. Jadi jawabannya atau. Karena atau berarti bisa dua-duanya. Sehingga kita gabung. Seperti itu. Setelah kita gabung, kita tinggal ambil kemungkinan yang pertama tadi X lebih dari 2 pangkat 1 per 3. Sehingga daerahnya yang ke kanan tadi, yang ini. Kemudian kemungkinan yang kedua tadi X antara 0 dan 1. Ini tadi. Nah, seperti itu. Karena digabung, kita tinggal ambil saja. Sehingga HP-nya adalah X antara 0 dan 1 atau X lebih dari 2 pangkat 1 per 3. X anggota bilangan real. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Contoh kelima. Di sini kita memiliki pertidaksamaan logaritma 2 log kuadrat X dikurang 2 log X kurang 2 lebih dari 0. Nah, kalian pasti familiar nih dengan bentuk ini kalau kalian memang memperhatikan materi belajar kita dari awal. Jadi ini sudah merupakan bentuk yang akan kita misalkan menjadi bentuk pertidaksamaan, bentuk fungsi kuadrat. Jadi penyelesaiannya sama, kita syaratkan numerus dulu. Di sini karena numerusnya X aja, di sini numerusnya hanya X. Terdapat numerusnya hanya X, ini juga X. Maka syarat numerusnya X lebih dari 0. Kemudian, pertidaksamaan logaritmanya kita selesaikan dengan cara memisalkan. Karena di sini yang sama bentuknya adalah 2 log X. Suku kedua dan suku pertama ini sama-sama punya 2 log X. Maka kita misalkan 2 log X sama dengan variabel lain, yaitu di sini P, Bapak misalkan. Diperolehlah pertidaksamaan kuadrat. Kemudian dicari pembuat nolnya, diperoleh P sama dengan 2 atau P sama dengan negatif 1. Kemudian setelah kita dapat pembuat nol, kita kembalikan dulu ke misal. Tadi P
P sama dengan 2, berarti P-nya adalah 2 log X. 2 log X sama dengan 2. Dilanjut menjadi 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Maka X sama dengan 2 pangkat 2. Sesuai dengan persamaan logaritma ya, kita ambil numerusnya. X sama dengan 2 pangkat 2, maka X sama dengan 4. Sedangkan untuk yang P, nilai P yang satunya lagi, P sama dengan negatif 1. 2 log X sama dengan negatif 1, maka 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat negatif 1. Sehingga kita ambil numerusnya X sama dengan 2 pangkat negatif 1, X sama dengan 1 per 2. Nah, setelah kita dapat nilai X atau akar-akar dari pertidaksamaan logaritma tadi, kita uji tanda. Jadi kita masukkan ke garis bilangan setengah dan 4, kemudian kita uji tanda. Uji tandanya bagaimana, Pak? Kita substitusikan nilai X yang ada di interval ini tadi. Di bawahnya setengah, misalkan berapa? Kita substitusikannya ke soal yang awal, ke sini substitusinya. Jadi di bawahnya setengah, misalkan kita ambil 1/4. Kenapa nggak 0? Karena ingat, X sebagai numerus harus lebih dari 0. Jadi kita nggak bisa substitusikan 0. Misalkan 1/4, seperti itu dihitung. Dapat nilainya positif. Antara setengah dan 4, kita substitusikan 1. Kalau 1 kan berarti 2 log kuadrat. 2 log kuadrat dari 1. 2 log 1 aja 0, berarti 0. Dikurang 2 log 1, 2 log 1 juga 0, berarti 0 kurang 0, 0. 0 kurang 2, negatif 2. Maka daerah di sini bernilai negatif. Ini negatif. Kemudian nilai yang lebih dari 4, misalkan 8. Berarti di sini 2 log 8 menjadi 3 kuadrat. Karena ada kuadratnya. Berarti 9. Dikurang 2 log 8, berarti 3. 9 kurang 3, 6. 6 kurang 2, 4. Masih positif. Jadi daerahnya di sini juga positif. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Dari soal yang diminta adalah yang lebih dari 0. Maka daerah yang diambil adalah yang bernilai positif. Yaitu yang X kurang dari 1/2 dan X lebih dari 4. Nah, terus yang harus kalian perhatikan adalah di sini tadi kita udah dapat nilai X-nya 4 dan 1/2. Ketika kita masukkan ke garis bilangan, ingat tanda pertidaksamaan di awal tidak ada sama dengannya, maka di sini bulatnya bulat kosong, tidak ada isinya. Yang berarti setengah dan 4 nanti tidak menjadi himpunan penyelesaian, hanya menjadi batas, seperti itu. Nah, setelah tadi kita sudah syaratkan numerusnya, dan kita sudah mencoba menyelesaikan pertidaksamaan logaritmanya, diperoleh daerahnya tadi, sekarang saatnya kita iris. Jadi kita iris antara kondisi yang pertama dan kedua tadi, sehingga diperoleh irisannya adalah seperti tampak pada layar kalian. Jadi yang awalnya tadi X-nya kurang dari setengah dan lebih dari 4, kita iris dengan syarat numerusnya tadi, yaitu X-nya harus lebih dari 0. Ini lebih dari 0. Sehingga irisannya adalah X antara 0 dan 1/2 yang diarsir biru ini, dan X lebih dari 4 yang diarsir biru ini juga. Ingat, karena kita tadi mengiris dua kondisi, maka irisannya adalah daerah yang dilewati oleh dua garis juga. Seperti itu, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X antara 0 dan setengah atau X lebih dari 4. Seperti itu. Oke, untuk mengasah kemampuan kalian dan mencoba kemampuan kalian sejauh mana, silahkan kalian kerjakan kegiatan 2 dengan soal sebagai berikut. Soalnya juga ada di modul yang sudah Bapak upload di Classroom, silahkan kalian baca dan kerjakan. Dan jangan lupa dikumpulkan sesuai deadline-nya ya. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini tentang pertidaksamaan logaritma. Satu pesan Bapak, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga materi yang sudah Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.